Let's check yourself, Peckerwood. The fucking I'm about to book your ass. Well, what's up guys? Oke, kembali lagi bersama saya Tris Arianto. Dan pada kesempatan ini saya akan review sebuah film yang berjudul Shot Caller, di mana film tersebut dirilis pada tahun 2017 lalu serta disutradarai oleh Bung Rick Roman, yakni sang sutradara yang sudah mendunia. Dan film tersebut juga diperankan oleh beberapa karakter yang tidak terlalu terkenal, tapi filmnya cukup bagus dan langsung saja enjoy this video. Film ini akan menceritakan seorang laki-laki yang bernama Jacob, dan beliau mempunyai seorang istri dan seorang anak, dan dia bekerja di suatu kantor yakni sebagai karyawan biasa. Hey. I need to shower and love right now. Wait. What did I do? It's just, Pada suatu malam ketika Jacob, istrinya serta rekannya pulang dari sebuah pesta, di tengah perjalanan mereka mengalami kecelakaan dan oleh karena itu rekannya meninggal dunia sehingga Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Yeah, that's right, partner. Alright. I need the light. Watch it. Dan dari sinilah semuanya berawal. Jacob yang baru pertama masuk penjara harus bisa menyesuaikan diri untuk bertahan hidup di penjara tersebut. I'm responsible. You gonna roll with us or not? Terlihat ada seorang pria berkulit hitam yang terlihat lugu dan lemah. Dan malam pertamanya di penjara, Jacob harus melihat si pria berkulit hitam tersebut mendapatkan pelecehan seksual oleh para tahanan lainnya. Di situ Jacob sadar bahwa untuk bertahan hidup di penjara, dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian di sana. Untuk itu, Jacob melakukan perkelahian dengan seorang anggota geng di sana, sehingga dirinya harus mendekam di ruang isolasi selama 30 hari. Fish has heart. Step in. Leave your dirties by the door. Ketika bebas, salah satu kelompok gangster di penjara itu pun tertarik pada Jacob dan merekrutnya sebagai salah satu anggota dari mereka. The only thing we got in here is our respect. The safety of these numbers comes with a price. There are no free rides here. Everyone puts in. Di suatu sisi, istri Jacob pun mengeluhkan bahwa tabungannya sudah mulai menipis dan bingung harus mencari uang kemana lagi. Dia pun meminta izin pada Jacob untuk menjadi seorang LC di suatu tempat karaoke. Semua hal yang ada di penjara tersebut tidaklah gratis, termasuk saat Jacob bergabung sebagai anggota dari gangster di penjara tersebut. Dia pun diminta untuk menyelundupkan sebuah heroin yang dibungkus dengan balon karet, kemudian dimasukkan ke lubang anusnya. Tujuan dari hal tersebut supaya para sipir tidak mengetahui hal itu. Dan Jacob pun melakukannya. No loitering, Jenkins. Let's go. Just keep good hygiene, sir. Keep putting in that work, money man. Tidak cukup sampai di situ.
Jika Jacob ingin masuk lebih dalam sebagai anggota gangster tersebut, Jacob pun diminta untuk membunuh salah seorang tahanan dari gangster lainnya. Di sini, Jacob harus berpikir berulang kali untuk melakukan hal tersebut. Tapi jika Jacob mundur saat ini, otomatis rasa aman yang didapatkannya hilang seketika. Lalu Jacob memberanikan diri untuk melakukan hal tersebut, dan ini merupakan pembunuhan pertama yang dilakukan semasa hidupnya. Beberapa tahun berlalu, kini tampan Jacob berubah layaknya gangster sungguhan. Pria ini bernama Shotgun. Dan pada adegan ini, Shotgun memberitahukan pada Jacob bahwa ada seorang pemimpin di gangster mereka yang bernama Herman Gonzalez. Dan Herman Gonzalez merupakan salah seorang yang cukup berpengaruh di penjara tersebut. Pada suatu hari terjadi kerusuhan antar geng yang membuat Jacob terpaksa ikut dalam hal tersebut. Pada saat itu, Jacob pun memanfaatkan kesempatan tersebut agar mendapatkan respek serta disegani oleh Herman. Pada saat salah seorang tahanan dari gangster lain ingin menyerang Herman, Jacob pun langsung mengejar tahanan tersebut dan berhasil membunuhnya, sehingga Herman merasa berutang budi kepadanya. Namun karena aksinya tersebut, Jacob harus menerima penambahan hukuman sebanyak 6 tahun penjara. Mendengar hal tersebut, istri Jacob tentunya sangat sedih, dan Jacob meminta sang istri untuk melupakannya. Forget I exist. Jacob pun dipindahkan ke penjara lain, di mana penjara tersebut khusus menampung napi yang mempunyai tingkat kriminalitas berat. Sampai di selnya, Jacob pun langsung bertanya siapa orang yang paling berpengaruh di sana. Lalu teman sekamarnya pun menjawab bahwa Redwood adalah orang yang paling berpengaruh di sana. Redwood from the brand. Pada saat bertemu langsung dengan Redwood, mereka pun melakukan percakapan dan Redwood mengatakan bahwa dia bukanlah pemimpin sebenarnya di dunia gangster karena hanya ada satu pemimpin tertinggi yang bernama The Beast. The Beast pun dikurung terpisah dengan yang lain karena sel tersebut khusus untuk tahanan yang berbahaya. Untuk itu, Jacob pun melakukan perkelahian dengan seorang tahanan berbahaya di sana. Benar saja, masalah tersebut pun sampai ke telinga The Beast, sehingga Jacob pun diantar oleh salah seorang sipir yang menjadi anak buah The Beast untuk bertemu langsung dengannya. Sedikit penjelasan tentang The Beast adalah salah seorang pemimpin gangster yang paling berbahaya di dunia. Di mana walaupun ia masih berada dalam penjara, dia masih bisa mengendalikan bisnis serta keadaan di dalam penjara. Contohnya sipir yang bernama Robert ini, dia menerima setoran per bulan dengan menjadi tangan kanan The Beast di penjara tersebut. Dengan masuknya Jacob di lingkaran ini, Jacob resmi menjadi tangan kanan The Beast sekarang. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun berlalu, kini Jacob menerima pengurangan masa tahanan sehingga beberapa hari lagi dia akan bebas dari penjara tersebut. Hal itu pun membuat Jacob sangat senang karena dia bisa mengakhiri semua ini dan bisa kembali bersama keluarganya lagi. Namun ternyata The Beast yang sudah menaruh kepercayaan pada Jacob meminta kepada Jacob untuk mengurus bisnis senjatanya di luar. Jacob yang menolak pun dipaksa untuk mau, karena The Beast mengancam keselamatan anak dan istrinya jika dia menolak. Untuk itu Jacob mau tidak mau terpaksa harus menurutinya. Excuse me. Did I stop? Ketika bebas, Jacob langsung disambut oleh seorang teman yang bernama Shotgun, yakni tahanan yang sudah keluar 2 tahun lalu. Lalu dia pun mengajak Jacob untuk menghadiri sebuah pesta, yakni pesta untuk menyambut kedatangannya. Namun tiba-tiba terjadi penembakan yang sepertinya tertuju pada Jacob. Entah siapa yang melakukannya, namun kita akan tahu nanti. Keesokan harinya, Jacob langsung menemui Herman Gonzalez, yakni teman yang pernah ditolongnya waktu di penjara dulu. Tujuannya kesini yaitu untuk berbisnis senjata sesuai dengan perintah dari The Beast. Di sisi lain, Jacob diam-diam menemui istrinya tanpa ada orang yang tahu, karena jika salah satu anggota gangster tahu, keluarganya akan berada dalam bahaya. Kemudian Jacob memberi uang kepada istrinya,
namun istrinya menolak karena yang dibutuhkan istrinya pada saat ini adalah Jacob kembali kepada keluarga mereka seperti yang dulu lagi. Keesokan harinya, istri Jacob pun membawa anak mereka untuk bertemu dengan Jacob. Sontak anak itu pun langsung mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap ayahnya karena tidak pernah menemuinya selama ini. Tanpa ia ketahui bahwa hal yang dilakukan Jacob adalah untuk melindungi mereka berdua. On your own trajectory now. I get why you pushed us away. It was to protect us. Let us help you get back on your feet. Please. Then stay away. Tak bisa tinggal diam, Jacob pun mulai menyusun rencana untuk mengakhiri ini semua. Mulai dari membunuh shotgun yang ternyata orang dibalik penembakan di pesta waktu itu. Dia melakukan hal tersebut karena iri dengan Jacob yang telah mendapatkan kepercayaan dari The Beast. Selanjutnya, Jacob hanya tinggal mengurus bisnis The Beast. Di tengah perjalanan, Jacob pun diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata tersebut kepada pihak kepolisian. Jadi, ketika sampai, polisi langsung menggerebek lokasi tersebut dan terjadilah tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan seluruh anggota gangster mati. Jacob yang sudah mengetahui hal tersebut hanya tiarap dan dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari insiden tersebut. Dan disinilah Jacob sekarang. Polisi menawari kebebasan kepada Jacob dengan satu syarat, yaitu memberitahukan segala bisnis dan bukti kejahatan yang dilakukan The Beast. Namun Jacob tidak melakukan hal tersebut, karena jika dia memberitahukan hal itu, otomatis keluarganya akan berada dalam bahaya. Dan dia memilih untuk kembali ke penjara. Ternyata sebelumnya Jacob sudah merencanakan semua ini, di mana dia menyeludupkan sebuah silet kemudian disimpan di dalam lubang anusnya. Tiba saatnya Jacob akan menemui The Beast. The Beast yang sudah mengetahui Jacob sudah berkhianat, mengancam keselamatan keluarganya di luar sana. Oh, we'll see about that. When your old lady and kid are lying in blood. Saat akan dibawa kembali ke selnya, Jacob pun langsung mengeluarkan silet dan memaksa Robert untuk masuk ke dalam kurungan. Jacob pun mengambil kunci kurungan tersebut dan membuka kurungan The Beast. Dari situ terjadilah pertarungan sengit yang dimenangkan oleh Jacob, di mana The Beast tewas dengan leher digorok menggunakan silet yang telah diseludupkan oleh Jacob tadinya. Setelah The Beast tewas, Jacob merupakan satu-satunya tahanan yang paling berkuasa di sana. Robert pun diminta tutup mulut berkaitan dengan masalah ini, di mana dia diberi imbalan 3 kali lipat dibandingkan dengan yang diberikan oleh The Beast sebelumnya. Setelah semuanya selesai, Jacob pun cukup lega karena rencananya berjalan dengan lancar, serta keluarganya bisa aman di luar sana. Dan Jacob pun harus bisa menerima kenyataan, di mana dirinya harus mendekam di penjara selamanya.